Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nilistiana dengan NIM 2301184. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah toksikologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang uji toksisitas. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Amalia Nurrahmawati, Amelia Saputri, Anggita Sabrina, Frans Adri Varian, Lilis Ayulasi, dan Nabila Azahra Hernita. Baiklah, untuk uji toksisitas yang kami bahas itu yang pertama ada uji toksisitas akut, yang kedua uji toksisitas subkronik oral, yang ketiga uji toksisitas kronik oral, dan yang terakhir yang keempat uji teratogenisitas. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk materi yang pertama yaitu mengenai uji toksisitas akut, di mana uji toksisitas akut ini adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Nah, untuk pemilihan hewan ujinya, hewan uji yang digunakan adalah Rodentia tikus putih dan mencit. Untuk syaratnya, hewan itu harus sehat. Untuk mencit itu berumur 5-6 minggu, dan untuk tikus itu berumur 8-12 minggu. Nah, sekurang-kurangnya 3 kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri atas 5 ekor dengan jenis kelamin yang sama, baik itu jantan maupun betina. Nah, hewan dikelompokkan secara acak sedemikian rupa sehingga penyebaran berat badan merata untuk semua kelompok dengan variasi berat badan tidak melebihi 20% dari rata-rata berat badan. Nah, jika digunakan hewan uji berkelamin betina, maka hewan uji tersebut harus nulipara dan tidak sedang bunting. Nah, untuk cara pemberian di sini hewan uji harus dipuasakan sebelum diberikan perlakuan. Untuk tikus itu dipuasakan selama 14-18 jam. Untuk mencit itu selama 3-4 jam. Nah, untuk air minum itu boleh diberikan. Nah, setelah dipuasakan, hewan ditimbang dan diberikan sediaan uji. Nah, sediaan uji yang diberikan ini dalam dosis tunggal dengan menggunakan sonde. Pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan dosis dengan satu kali pemberian, maka sediaan uji dapat diberikan beberapa kali dalam jangka waktu pemberian zat tidak boleh melampaui 24 jam. Setelah diberikan perlakuan, pakan boleh diberikan kembali setelah 3-4 jam untuk tikus dan 1-2 jam untuk mencit. Nah, bila sediaan uji diberikan beberapa kali, maka pakan boleh diberikan setelah perlakuan, tergantung pada lama periode pemberian sediaan uji tersebut. Nah, untuk dosis uji pada uji toksisitas akut ini, itu sekurang-kurangnya digunakan dengan 3 dosis yang berbeda. Nah, dosis terendah adalah dosis tertinggi yang sama sekali tidak menimbulkan kematian. Sedangkan dosis tertinggi adalah dosis terendah yang menimbulkan kematian 100%. Dengan interval dosis yang mampu menghasilkan rentang toksisitas dan angka kematian. Dari data ini akan diperoleh suatu kurva dosis respon yang dapat digunakan untuk menghitung nilai LD50. Nah, untuk tahapan uji pada uji toksisitas akut itu ada 3. Yang pertama itu ada uji pendahuluan, di mana tujuannya yaitu untuk menentukan dosis awal untuk uji utama berdasarkan tingkatan Facet dose, di mana ada 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan. Untuk dosis awal yang 300 mg per kilogram berat badan itu untuk jika data toksisitas kimiawinya tidak tersedia. Nah, untuk observasi itu minimal 24 jam per dosis, dilakukan selama 14 hari. Nah, jika kematian terjadi pada dosis 5 mg per kilogram berat badan, untuk LD50 kurang dari 5 mg per kilogram berat badan, maka penelitian dihentikan, dan itu termasuk kategori 1 GHS. Untuk penegasan pada LD50, itu hewan kedua diberi dosis 5 mg per kilogram berat badan, dan jika mati, kategori 1 GHS itu terkonfirmasi. Nah, jika hidup, pengujian dilanjutkan pada 3 hewan lainnya. Nah, penelitian dihentikan jika kematian lebih dari 2 hewan, kategori 1 GHS, atau hanya 1 kematian, yaitu kategori 2 GHS. Nah, untuk
Uji yang kedua itu ada uji utama, di mana dosis uji disesuaikan berdasarkan tingkat dosis yang menyebabkan kematian atau gejala toksik pada uji pendahuluan. Nah, setiap tingkatan dosis menggunakan 5 hewan uji, 1 dari uji pendahuluan dan 4 tambahan. Untuk interval pemberian antara dosis minimal 3-4 hari, tetapi dapat diperpanjang jika hasilnya belum jelas. Uji dihentikan dan dilanjutkan dengan dosis lebih tinggi atau diturunkan sesuai respon toksik yang muncul. Untuk dosis di atas 5.000 mg per kilogram hanya dilakukan jika sangat diperlukan untuk perlindungan manusia, hewan, atau lingkungan. Nah, untuk tahapan uji yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahapan uji selanjutnya itu yang ketiga adalah uji batas. Nah, jadi jika pada uji pendahuluannya itu tidak ada kematian pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram dan pada uji utamanya itu hanya 1 ekor atau tidak ada hewan yang mati pada tingkat dosis 2000 mg per kilogram, maka tidak perlu diberikan dosis yang melampaui 2000 mg per kilogram. Untuk pengamatannya itu sendiri dilakukan tiap hari selama kurang-kurangnya itu 14 hari terhadap sistem kardiovaskular, pernafasan, somatomotor, kulit, bulu, mata, mukosa, dan sebagainya. Perhatian khusus itu diberikan akan adanya tremor, kejang, salivasi, diare, lemah, tidur, dan koma. Pengamatannya itu sendiri meliputi waktu yang timbul dan hilangnya gejala toksik serta saat terjadinya kematian. Hewan uji yang sekarat itu dikorbankan dan dimasukkan dalam perhitungan sebagai hewan yang mati. Hewan ditimbang sedikitnya 2 kali dalam 1 minggu. Dan untuk analisis datanya itu, nilai LD50 dihitung dengan metode Thomson dan Weil, Litchfield dan Wilcoxon, Miller dan Tainter, atau regresi linear atau probit atau metode statistik lainnya. Semua hewan yang mati, baik yang mati dengan sendirinya atau yang mati dalam keadaan moribund, digabungkan jumlahnya untuk perhitungan nilai LD50. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji toksisitas subkronis oral. Jadi, apa sih uji toksisitas subkronis oral itu? Uji toksisitas subkronis oral itu adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan tetapi tidak lebih dari 10% umur hewan. Selanjutnya, untuk pemilihan hewan uji yang digunakan pada uji toksisitas subkronik oral ini, hewan yang digunakannya itu biasanya adalah tikus, mencit, ataupun kelinci. Dia itu tergantung pada sifat zat ujinya. Hewan yang digunakan itu biasanya muda dewasa, sekitar 6-8 minggu untuk memastikan mereka berada dalam fase pertumbuhan yang stabil. Dan hewannya itu harus sehat, berasal dari koloni yang terstandar, bebas dari penyakit. Untuk dosis hewan ujinya itu pada dosis awal berdasarkan data toksisitas akut LD50 atau data praklinis sebelumnya, rentang dosis biasanya meliputi 3-4 tingkat. Seperti yang pertama itu ada dosis rendah, dia itu tidak menyebabkan efek toksik. Yang kedua itu ada dosis sedang, yang dimana itu di bawah tingkat toksik yang jelas. Yang ketiga itu dosis tinggi yang menyebabkan efek toksik tanpa mengakibatkan kematian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah cara pemberian, di mana cara pemberian dosis ini diberikan melalui rute oral, misalnya melalui GVH atau pencampuran dalam pakan atau minum, yang sesuai dengan rute paparan yang diharapkan pada manusia. Adapun metodenya itu adalah metode GVH oral, di mana zat uji diberikan menggunakan jarum GVH yang dimasukkan ke dalam esofagus hewan dan digunakan untuk memastikan dosis yang tepat, terutama jika zat uji ini dalam bentuk cair ataupun suspensi. Nah, metode ini cocok untuk dilakukan pada dosis kecil dan zat uji yang memerlukan kontrol yang ketat. Selanjutnya itu adalah pencampuran dalam pakan, di mana zat uji ini dicampurkan ke dalam makanan hewan, dan metode ini umumnya lebih alami dibandingkan dengan metode yang lain, terutama untuk bahan yang stabil dalam pakan. Tetapi adapun kekurangannya, metode ini untuk kontrol dosisnya lebih sulit dibandingkan metode GVH tadi. Selanjutnya itu adalah pencampuran dalam air minum. Sama seperti pencampuran dalam makanan, adapun pencampuran dalam minuman ini dia zat ujinya dilarutkan dalam air minum yang dikonsumsi oleh hewan, dan itu biasanya cocok untuk zat uji yang larut dalam air.
Selanjutnya itu adalah penyesuaian volume yang diberikan. Nah, volume zat uji ini harus disesuaikan dengan spesies dan ukuran hewan untuk menghindari stres atau kerusakan. Adapun pedomannya itu untuk tikus dia 10 mili per kilogram berat badan, untuk mencit dia 5 sampai 10 mili kilogram per berat badan, dan untuk kelinci itu adalah 1 sampai 3 mili kilogram per berat badan. Untuk tahapan uji itu ada teknik pelaksanaan GVH oral, di mana sebelum kita melakukan pemeriksaan ini atau melakukan tahapan uji ini, dipastikan dulu hewannya dipuasakan sesuai kebutuhan, yaitu biasanya 4 sampai 6 jam untuk tikus. Nah, selanjutnya itu adalah kalibrasi dosis berdasarkan berat badan harian. Nah, pada saat pemberian, pegang hewan dengan hati-hati untuk mengurangi stres pada hewan tersebut. Lalu, masukkan jarum GVH perlahan melalui mulut hingga esofagus. Nah, suntikkan larutannya dengan hati-hati untuk menghindari aspirasi ke paru-paru. Lalu, lepaskan hewan setelah pemberian dan amati apa yang terjadi kepada hewan tersebut. Nah, setiap pemberian yang dilakukan pada tahapan uji tadi itu harus dicatat. Adapun yang dicatat misalnya ada volume dan konsentrasi zat uji, waktu pemberian, dan respon hewan uji. Nah, selanjutnya itu adalah pengamatan dan penilaian, di mana pengamatan dan penilaian pada hewan uji ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi efek toksik zat uji pada berbagai parameter biologis, fisiologis, dan patofisiologis. Adapun komponen utama yang diamatinya itu adalah observasi klinis, pengukuran berat badan, parameter klinis dan hematologi, pemeriksaan organ, dan tanda-tanda toksikologi yang spesifik. Selanjutnya yaitu uji toksisitas kronik oral. Nah, uji toksisitas kronik oral ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi efek toksik akibat pemberian sediaan uji secara berulang hingga seluruh umur hewan dengan durasi minimal 12 bulan. Selanjutnya yaitu pemilihan hewan uji. Nah, pada uji toksisitas kronik oral ini, pemilihan hewan ujinya didasarkan pada spesies yang memiliki respon fisiologis dan metabolisme serupa dengan manusia, seperti tikus dan anjing. Hewan tersebut dipilih karena mudah dipelihara, memiliki siklus hidup yang relatif pendek, dan data toksikologisnya telah banyak tersedia. Biasanya, tikus digunakan sebagai hewan pengerat untuk studi primer, sedangkan anjing digunakan untuk melengkapi data pada spesies non-pengerat. Pemilihan dilakukan sesuai dengan pedoman uji toksisitas internasional seperti OECD dengan mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan hewan uji untuk memastikan validitas hasil penelitian. Selanjutnya, dosis hewan uji. Nah, pada uji toksisitas kronik oral ini, dosis hewan ujinya yang pertama yaitu dosis rendah. Ini dipilih untuk memastikan tidak ada efek toksik yang terdeteksi. Yang kedua, dosis sedang. Ini berfungsi untuk mendeteksi efek toksik ringan hingga sedang, sering mendekati batas keamanan klinis. Dan yang ketiga yaitu dosis tinggi. Ini ditujukan untuk menimbulkan efek toksik yang nyata tanpa menyebabkan kematian atau efek parah lainnya, tetapi tetap dalam batas toleransi hewan. Selanjutnya yaitu tahapan uji. Pada uji toksisitas kronik oral ini, tahapan uji yang pertama yaitu persiapan. Pada proses persiapan ini yaitu memilih hewan uji yang sesuai, biasanya hewan pengerat yang dalam kondisi sehat. Yang kedua, dosis, yaitu menentukan dosis yang akan diberikan, termasuk dosis yang tidak akan menimbulkan efek toksik. Dan yang ketiga yaitu pemberian dosis, yaitu memberikan sediaan uji dengan dosis yang ditentukan setiap hari selama periode yang ditetapkan. Selanjutnya yang keempat di sini ada pengamatan rutin. Jadi selama periode pengujian, semua hewan uji harus diamati setiap harinya untuk mendeteksi adanya efek toksik. Yang kelima ada evaluasi akhir, yaitu setelah periode uji selesai, semua hewan yang masih hidup dievaluasi melalui otopsi, pemeriksaan makropatologi, histopatologi, dan analisis laboratorium. Selanjutnya di sini ada cara pemberian. Yang pertama itu pemberian sediaan uji. Jadi sediaan uji ini diberikan secara berulang melalui rute oral kepada hewan yang akan kita uji. Yang kedua ada durasi pemberian, di mana uji toksisitas kronik ini
dilakukan selama periode tidak kurang dari 12 bulan dengan dosis yang dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Selanjutnya ada pengamatan dan penilaian. Pengamatan meliputi yang pertama itu ada observasi terhadap perilaku hewan selama masa uji. Yang kedua ada identifikasi tanda-tanda klinis seperti perubahan berat badan, aktivitas, dan pola makan. Yang ketiga ada deteksi gejala toksisitas yang muncul pada hewan. Lalu penilaian yang pertama itu ada efek neurologis yang dimana mengamati perubahan perilaku koordinasi atau respon neurologis lainnya. Yang kedua ada efek fisiologi, yaitu dimana menilai kesehatan umum seperti perubahan berat badan, fungsi kardiovaskular atau respirasi, dimana mengukur fungsi organ melalui tes klinik misalnya darah dan urin. Yang ketiga ada analisis histopatologi, di mana memeriksa jaringan organ untuk mendeteksi perubahan morfologi akibat toksisitas. Menilai kerusakan organ spesifik seperti hati, ginjal, atau jantung. Yang keempat ada analisis data statistik, yaitu di mana menggunakan metode statistik untuk menganalisis data kuantitatif, menentukan hubungan dosis-dosis respon, lalu mengidentifikasi tingkat dosis tanpa efek atau dosis terendah dengan efek. Baiklah, selanjutnya yaitu uji teratogenisitas. Teratogenisitas adalah suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Informasi tersebut meliputi abnormalitas bagian luar fetus atau morfologi, jaringan lunak, serta kerangka fetus. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip uji teratogenisitas. Ialah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan. 1 dosis per kelompok. 1 hari sebelum waktu melahirkan, induk dibedah, uterus diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan hewan uji. Pertama ada jenis hewannya, yaitu ada tikus, mencit, marmot, dan kelinci. Untuk spesies yang disarankan yaitu ada tikus galur SD dan kelinci. Nah, kriterianya itu betina perawan, sehat, dan berumur sesuai spesies. Untuk kawinannya itu dilakukan dengan penghindaran perkawinan antar saudara. Hari kawin ditetapkan sebagai hari ke-0. Nah, selanjutnya itu jumlah hewan uji, minimal 3 kelompok uji dan 1 kelompok kontrol dengan komposisi. Yang pertama ada tikus, mencit, dan marmot itu minimal 20 ekor induk bunting. Untuk kelinci itu 12 ekor induk bunting. Kematian induk tidak boleh lebih dari 10%. Nah, untuk dosis ujinya itu sediaan uji umumnya diberikan secara oral dengan dosis tertinggi sedikit menginduksi efek toksik tanpa menyebabkan kematian lebih dari 10%. Pemberian dilakukan setiap hari selama masa organogenesis. Jika dosis 1000 mg per kilogram tidak menunjukkan efek toksik, peningkatan dosis tidak diperlukan. Selanjutnya ada tahap uji. Yang pertama itu ada persiapan sebelum uji. Pilih spesies hewan yang sesuai seperti tikus galur SD dan kelinci. Lalu aklimatisasi hewan selama minimal 1 minggu di lingkungan percobaan. Terus yang kedua ada kawinan. Itu lakukan kawinan antar hewan uji dengan penghindaran perkawinan antar saudara. Terus tetapkan hari kawin sebagai hari ke-0 untuk menghitung masa organogenesis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai tahap uji pada pembagian kelompok. Bagi hewan, ke dalam minimal 3 kelompok uji yang memiliki dosis berbeda dan 1 kelompok kontrol tanpa sediaan uji. Pastikan jumlah hewan dalam setiap kelompok sesuai dengan pedoman. Pemberian sediaan uji, berikan sediaan uji secara oral sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Lakukan pemberian setiap hari selama masa organogenesis. Kemudian ada pengamatan kesehatan. Lakukan pengamatan klinis secara rutin untuk mendeteksi gejala toksisitas atau efek samping. Catat semua data terkait kesehatan hewan seperti berat badan dan perilaku.
Yang selanjutnya ada tentang pembedahan uterus. Setelah masa organogenesis berakhir, lakukan pembedahan uterus pada hewan untuk mendapatkan fetus. Hitunglah jumlah fetus dan catat keadaan setiap fetus. Kemudian ada evaluasi fetus. Lakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis pada fetus untuk mendeteksi abnormalitas morfologi, ukuran, dan struktur organ. Kemudian catat setiap malformasi atau kematian embrio yang terjadi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, yang dimana kumpulkan dan analisis data yang diperoleh, termasuk jumlah fetus, kematian embrio, dan presentase malformasi, dan kemudian buat laporan yang mencakup seluruh proses dan hasil pengamatan. Evaluasi efek teratogenik dan dosis yang menghasilkan efek tersebut. Kemudian pertimbangkan variasi jenis hewan yang digunakan dalam analisis. Baik, selanjutnya yaitu cara pemberian. Yang pertama ada metode pemberian. Sediaan uji umumnya diberikan secara oral, dan pastikan untuk menggunakan alat yang sesuai seperti pipet atau sonde untuk memastikan dosis yang tepat. Yang kedua ada dosis. Tentukan dosis berdasarkan tingkat yang telah ditetapkan. Dengan dosis tertinggi sedikit menginduksi efek toksik tanpa menyebabkan kematian lebih dari 10%. Dan dosis dapat disesuaikan berdasarkan berat badan hewan. Yang ketiga ada frekuensi pemberian, yang dimana pemberian dilakukan setiap hari selama masa organogenesis, biasanya dari hari ke-6 hingga hari ke-15 setelah kawin, tergantung spesies hewan tersebut. Yang keempat ada pengamatan, yang dimana lakukan pengamatan klinis sebelum dan setelah pemberian untuk mendeteksi gejala toksisitas. Kemudian catat setiap reaksi yang tidak biasa atau efek samping pada hewan. Yang kelima yaitu kondisi pemberian. Pastikan hewan dalam kondisi yang nyaman dan sehat sebelum pemberian. Aklimatisasi hewan selama minimal 1 minggu sebelum percobaan dimulai. Yang keenam, persiapan sediaan. Sediaan harus disiapkan dengan baik, mempertimbangkan stabilitas bahan dan cara penyimpanan yang benar sebelum pemberian. Baik, selanjutnya yaitu ada pengamatan dan analisis data. Data yang dilaporkan mencakup keadaan hewan secara individual, jumlah fetus, kematian embrio, dan presentase malformasi. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekian, terima kasih.